أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah kita kembali dihidupkannya Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, di majelis ini, yang mudah-mudahan dengan segala nikmat yang Ia berikan kepada kita, nikmat umur, taufik, hidayah serta pertolongannya, sehingga kita kembali dapat berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan Allah tambahkan daripada berkah nikmat yang Ia berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala dosa kesalahan kita zahir batin, dosa kedua orang tua kita, jiran tetangga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan, kesehatan, keafiatan, dan semoga pula kita baratan dipanjangkannya Allah umur dalam beribadah kepada-Nya. Mudah-mudahan kita baratan selamat di dunia ini, terlebih nantinya selamat di akhirat. Amin, Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Masih tentang membicarakan sunat-sunat setelah di pembicaraan perkara yang disunatakan setelah selesai daripada sembahyang. Nah, di kitab sini disebutkan beliau ada 4 macam. Nah, yang pertama semalam menyapu dahi atau muha semalam setelah selesai sembahyang, setelah selesai salam. Kemudian yang kedua membaca istighfar 3 kali. Kemudian yang ketiga di antara sunat setelah selesai sembahyang membaca wirid dari Rasulullah yang telah disusun oleh para ulama. Nah, sampai kepada yang keempat. Yang keempat di antara sunnah-sunnah dikerjakan setelah selesai sembahyang, yaitu adalah berdoa, yaitu meminta kepada Allah akan perkara dunia dan akhiratnya. Jadi ada di antara sunnahnya ketika selesai sembahyang ngarannya berdoa. Yang mana kata beliau berdoa itu apa? Meminta kepada Allah akan perkara dunia dan akhiratnya. Nah, makanya ketika kita meminta, bahwasanya itu menampakkan bahwa kita ini seorang hamba. Allah Ta'ala adalah Tuhan kita, di mananya ketika kita berdoa. Karena ketika berdoa itu isinya adalah meminta. Berarti yang harap itu siapa? Allah. Kita kada harap. Yang sugih itu siapa? Allah. Berarti kita apa? Fakir. Yang berisi kekuatan itu Allah. Yang kita pang adalah lemah. Nah, itu di dalam berdoa. Nah, makanya doa itu adalah menampakkan sifat kehambaan kita kepada Allah dengan berdoa. Nah, makanya ujar Rasulullah, ad-doa huwal ibadah. Nah, ngaran doa itu adalah nilainya ibadah. Jadi bila mana kita berdoa, itu adalah salah satu amalan kita yang menjadi ibadah, yang menjadi pahala. Dikabulkan atau kada dikabulkan itu nomor 2.
Yang jelas kita itu beribadah. Napa? Dengan berdoa. Nah, ketika kita berdoa, maka itu adalah nilainya ibadah. Nah, kemudian lagi ujar Nabi napa? Ad-du'a mukhul ibadah. Yang namanya doa itu napa? Adalah otaknya ibadah. Nah, pulang. Ini kelebihan daripada berdoa adalah inggih yang mana kadang-kadang kita kalau kurang paham arti di dalam doa bisa disepelekan. Berdoa sembarang aja, berdoa kegawayan aja, berdoa kadang-kadang hendak, kadang-kadang kada. Padahal doa tadi napa? Ibadah. Yang kedua adalah mukhul ibadah. Nah, doa itu napa? Adalah otaknya ibadah. Kalau dalam diri kita manusia, berarti nangaran otak itu begitu penting di dalam awak kita. Hingga bahkan kadang-kadang otak kalaunya ada menjadi bernilai seluruh nang di awak kita. Hingga artinya apa? Ada akal, ada otak, ada pikiran, lalu apa? Baharaga. Hingga orangnya pintar, kada gigilaan, baharaga orangnya. Yalah hingga. Sebaliknya, bila mana akalnya kada, otaknya kada, pikirannya hilang, maka kadang-kadang walaupun purna awaknya tetap kada baharaga. Nah, berarti nilainya penting. Yalah. Nah, engge kadang-kadang ampun maaf matanya kada ada. Cuma akalnya hebat, otaknya ada, masih baharaga. Masih banyak nang orang berhasil, nang sukses sekalipun matanya kada ada. Cuma apa? Pikiran pintar. Nah, lah ini banyak, berapa banyak orang kadang-kadang pun maaf batisnya kada ada, tangannya kada ada, cuma akalnya ada, tetap orangnya berharga. Banyak orang berhasil. Berarti demikian. Artinya akal ini, otak ini penting banget. Kita beribadah satu kesatuan, anggap awak. Lalu dengan kita berdoa, maka ibadah kita menjadi harganya larang. Nah, menjadi harganya mahal. Nah, kalau kita beribadah tanpa berdoa, maka mengurangi akan nilai ibadah kita. Nah, jadi jangan ditinggal berdoa. Nah, iya tadi ketontung mengaji berdoa. Berang aja doanya mengaji apa? Lalu namanya hafal. Tinggi tuntung baca salawat berdoa, tuntung bawiritan berdoa, tuntung sembahyang berdoa. Nah, iya maka tadi paling kada kita sembahyang hendak begasak sedikit. Tuntung sembahyang paling kada bawirid subhanallahnya 33 kali, alhamdulillahnya 33 kali, Allahu akbarnya 33. Kemudian ditutup dengan doa aja. Begitu kita sudah selesai. Anggaplah kita hendak berangkat kita. Nah, jadi jangan kada berdoa. Nah, nggih. Jadi doa mukhul ibadah. Lagi di kitab itu ada doa terbagi 3. Kan doa itu umum. Doa itu umum. Pokoknya arti doa itu apa? Permintaan. Inggih kehendak kita. Lah itu ngaran doa tuh. Kehendak kita. Permintaan itu ngarannya doa. Nah, inggih. Dibagi 3. Ada doa itu nilainya baik. Ada doa itu buruk. Ada doa yang ketiga buruk benar. Nah, itu kita. Inggih, jadi ada doa itu baik. Satu. Ada doa itu buruk. Kan jadi doa itu jadi buruk. Inggih, ada doa nang buruk benar. Kada bagus benar. Itu doa. Nah, nang baik tadi doa apa? Doa nang baik adalah doa nang tujuannya akhirat. Itu baik. Jadi kita berdoa, ya Allah mudahan ulun masuk surga, baik. Ya Allah mudahan ulun lepas daripada api neraka, baik. Atau misalnya minta juga dunia, ya Allah mudahan ulun banyak harta supaya kau beri makan orang, berarti kan akhirat, baik. Ya Allah mudahan ulun isi kendaraan supaya nyaman ke majelis, bisa. Berarti itu ngarannya akhirat, baik. Nah, pokoknya yang tujuannya akhirat itu baik. Nah, jadi kita kayak itu aja. Ya Allah mudahan ulang sugih supaya kau berian orang, bagus saya doanya kayaknya.
Ya Allah engge. Jadi kita minta sugih cuma putingi nang pamurah. Jangan minta sugihnya aja, jangan. Lah, amun sugihnya aja banyak aja. Bahkan kadang-kadang sugihnya apa bisa menjermusakan ke dosa. Lah engge orang pamainan lawan duit, orang nukar obat lawan duit, orang nang berpoya-poya ke diskotik lawan duit. Berarti kan hartanya kesugihannya sagan maksiat. Jadi minta ya Allah mudah-mudahan sugih dan pemurah. Nah ya leh. Nah jadi tiap-tiap doa yang tujuannya akhirat itu ngarannya baik. Nah nggih. Ada yang kedua doanya napa buruk. Napa buruk itu minta tujuannya cuma perkara dunia. Tujuannya dunia aja. Ya Allah mudahan ulun bisian kendaraan. Tinggal situ aja. Ya Allah mudahan ulun rumah ganal. Ya Allah mudahan ulun kawan nukar mobil. Ya Allah mudahan ulun banyak baduit. Kan kadang-kadang kita doa kayak itu. Cuma tadi kada ada baputing sagan akhirat kah labihnya. Kada tingkat situ aja. Cuma minta perkara dunia itu buruk ngarannya. Nah itu doa nang buruk. Nah jadi kita jangan badu ada minta. Jadi mun hendak badu aja sugih pemurah. Hendak dia badu abisin rumah nang kawa misalnya apa? Baacara, nyaman kali baacara, nyaman mengundang orang, nyaman hendak bermaulidan karena mah geuna. Kawa besaruan. Ya Allah mudah-mudahan banyak berduit. Kawa misalnya apa? Bersedekah, bari makani orang. Nah macam itu. Tambahi jangan hendak berduitnya. Inggih, jangan hendak mengeluarkan kendaraan aja ya Allah, hendak mengeluarkan kendaraan. Nah ya Allah mudahan kabul, nyaman ulun ke majelis, nyaman ulun sembahyang berjamaah, nyaman ulun silaturahmi. Ya Allah inggih. Kan berdoa nih. Inggih. Kasihan kawan misalnya Allah inggih napa kawan membawa kasihannya karena ulun pun ya Allah membawainya pulangan misal doa macam itu. Nah itu ngarannya doanya dunia cuma sagan akhirat baik. Cuma kalau tingkas tadi dunianya aja dan minta itu doanya buruk. Nah berarti jangan gitu ya. Jadi putingi gitu lah bisa-bisa berdoa. Lainnya karena Tuhan itu mengabulkan kan. Ya Allah inggih Tuhan mengabulkan. Ada doa lah inggih kisah telah orang ini berdoa ya Allah ulun berdoa lawan pian minta ulun ni hendak beribadah aja cuma kada berusahaan lagi inggih ya lah inggih hendak kada berusahaan lagi hendak kada mangga dunia lagi cuma hendak beribadah pian aja tingkat situ lah nah inggih makanya kita ni perlu doa itu bimbingan lah bagus-bagus dikabulkan Allah. Inggih. Cuman apa? Dikabulkan Allahnya karena permintaannya deminto ya Allah ulah hendak beribadah lawan pian aja dengan katiadaan berusaha tasarah pian aja bari makan. Nah, macam itu. Inggih. Lalu apa dikabulkan Allah? Dikabulkan Allahnya apa? Tafitnah. Difitnah masuk dalam penjara. Nah, dalam penjara apa? Kada berusaha lagi. Enggak, makan dijamin, minum dijamin, cuma kada nyaman, beribadahnya kada nyaman, saya nyaman di penjara macam apa? Mohon maaf, kada nyaman. Nah lalu apa? Permintaan itu bagus akan, ya Tuhan mengabulkan juga. Cuma kita kadang-kadang minta dunia aja pang semalam jangan ku ambil aku. Nah dunia, harta banyak ku beri, harta misalnya hartanya yang banyak tadi apa? Maulah kada nyaman di hati, tinggal situ aja Pak. Sibuk orang mau urusi hartanya aja. Ya Allah ini bakal hian lah anak bini ya Allah orang harta aja Pak. Kan banyak harta. Artinya punya banyak harta ini banyak nang digaduhi gitu. Amnya kada banyak nih harta, kada banyak digaduhi, sampai ditinjak kasab buah. Ya Allah ini bawa ke rumah habis saya sudah. Lain nang kendaraan 2 3 4 buah, kada bulik 2 buah lagi nah mencari ya. Kemana ikam membawa anak ha? Nah ya Allah ini. Artinya apa? Kembali minta tuh apa kebaikan nang sampai ke akhirat. Nah itulah ini. Jadi minta dunia kada apa-apa. Nah ini coba sagan akhirat. Nah sudah. Nah itu dah doa tadi. Jadi ada doa itu baik, ada doa itu buruk. Ada lagi doa sabuting apa buruk benar. Nah, buruk sekali. Nah, ini kada bagus benar. Napa minta sesuatu maksiat, minta sesuatu dosa. Ya Allah, mudahan malam ini kau bertamuan loninya ya.
Ya lah itu kan maksiat gawannya kan lo tamuan ya lo pacaran dan sebagainya berjanjian kan nah itu mintanya lo Tuhan juga baiklah kada baik malahan buruk benar. Mudahan nah hari ini ada sandal nang hanyar orang masih gitu nyaman aku kulik sandal hanyar kan minta juga nih. Nah cuman apa mintanya kada baik dosa nang diminta. Nah macam itu berarti hendak mengambil sandal orang misal sah. Nah itu ngarannya doa nang buruk benar. Ada juga kalau gitu kadang-kadang di hati itu nang modelnya permintaan dasar permintaan cuma kada sadar itu permintaan nang kada bagus benar. Kenapa minta maksiat ya inggih mudahan aja ampun paumaan ini kada ada hari ini di paumaan kawa misalnya dapat mengangkat kaju misalnya nih betanam ya lah inggih misalnya Tuhan kan ada kadang-kadang tuh kan kayak itu dasar permintaan dasar permohonan cuma permohonannya apa kada bagus dan kada bagus benar karena gawian dosa menipu dan sebagainya lah. Nah inggih nah jadi 3 macam itu doa tadi. Nah inggih kemudian bahwasanya ketika kita berdoa ada yang mengatakan yakunu sahibu du'ain bilisani wa ridha biqalbih. Ketika kita berdoa perlu juga kita baguskan ketika kita berdoa bahwasanya dengan lisan kita dengan lidah kita jujur dan ditambah lagi dengan ridha hati kita. Nah macam itu inggih senang hati kita inggih ridha hati kita di ketika berdoa. Nah itu disuruh juga. Nah inggih ini kadang-kadang macam ini hati apa muntung kita berdoa cuma hati kita menggarunum. Yalah ingin menggarunum kayak apa misalnya kita berdoa yalah ingin cuma hati kita Tuhan ini kada adil benar nang kayak ini. Nah hati menggarunum kayak itu Tuhan ini lambat benar nah jangan Tuhan ini inggih mengabulkan juga kah. Nah jangan kita harus ridha senang aja. Nah inggih nah kembali. Nah lalu ada lagi di hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umr illa al-birr. Nah tiada yang bisa menolak akan kehendaknya Allah kecuali doa. Nah, stop. Dan tiada ada yang bisa menambah pada umur kecuali gawian kebaikan. Itu Nabi. Nah, apa artinya Tuhan itu memang sudah menentukan mulai kita lahir sudah nangaran jodoh, rajaki, ajal itu barataan sudah ditentukan Allah. Hingga itu keyakinan kita rukun iman yang keenam percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Nah, jadi sesuatu itu sudah ditakdirkan dan sudah ditentukan Allah. Kita bujur. Sudah hingga iman kita bagus sudah. Kita mengakui meyakini sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah yang terjadi, yang sudah terjadi atau yang akan terjadi sudah dalam qadanya Allah. Kita yakin karena iman rukun iman yang keenam. Nah, cuma di sini fungsinya di ketika kita berdoa bahwasanya Allah Ta'ala menghendaki kita berdoa dan Allah menyuruh kita berdoa minta kepada Allah bukan karena tanpa sebab. Inggih. Kenapa tadi? Karena Tuhan bisa aja merubah kehendaknya. Nah, kayak inggih. Tuhan bisian kehendak sudah si A inggih misalnya apa rajakinya sekian. Inggih istilahnya sudah ditentukan Tuhan bisian kendaraan kesabuhannya inggih Tuhan pulang kendaraannya itu sudah ketentuan Tuhan. Cuma kenapa Tuhan menyuruh berdoa? Karena bisa jadi Tuhan kurubah karena nang sudah ketentuan itu kurubah tasarah Tuhan ya. Nah, itu pulang. Yalah inggih tasarah Allah Ta'ala amun kita inggih hendak merubah kada kawa amunnya Tuhan hendak merubah kawa. Nah kayak itu. Yalah nyampunnya Bang. Nah inggih nyaman aja mudah aja ngaran gawiannya. Nah lalu Tuhan mandai aja menyuruh berdoa.
Inggih mandai aja Nabi kita mensyariatkan adanya doa. Kenapa? Karena doa tersebut bisa merubah ketentuan Allah. Kan nyaman di hati. Inggih, misalnya nyamannya apa? Kita misalnya dalam kesulitan, apakah kesulitannya Allah inggih nang kada nyaman? Cuma nang ngaran Tuhan bisa aja merubah dengan apa? Dengan doa tadi. Lalu kita berdoa positif, pikiran nih bagus, sangka baik lawan Allah, pasti ada jalan keluarnya. Ini pasti akan ampih aja kayaknya nang kada nyaman tadi. Kenapa tadi? Dengan berdoa. Karena kita yakin ujar Nabi, Allah Taala akan rubah ketentuannya dengan berdoa. Nah macam itu. Lah, kita banyak ya berdoa. Nah, yalah inggih makanya Tuhan menyuruh berdoa. Nah, inggih. Nah, satu, wala yazidu bil umri illa al birra. Tiada ada yang bisa menambah umur kecuali dengan perbuatan kebaikan. Umur kan sudah ditentukan si A sampai 60, si B misalnya sampai 70, itu sudah berarti. Inggih adakah yang bisa menambahi? Yalah inggih jelas jawabannya ada. Nang kita nih kalau menambahi umur, yalah inggih napa kami misalnya kata-katanya aku juga ada misalnya ubat nang paling harat. Inggih sampai dikatakan ngarannya ubat penyambung nyawa. Nah, misal. Yalah misalnya minum obat itu napa? bisa bertambah umur kadada. Punya bila mana sampai waktunya pasti mati. Nah, pasti mati. Yalah inggih sampai waktunya di manakah tulisannya ada sudah jam si ano, jam saano di tempat ano, yalah inggih matinya. Nah itu sudah baratan tulisannya ada. Itu baratan sudah tulisannya ada. Nah lalu apa? Ketika kita berdoa, ketika kita berbuat kebaikan, itu bisa menambah umur kita. Nah jadi itu ya lagi banyak kebaikan. Lah inggih jelas. Misal orang ni baik benar, pemurah benar. Nang diberi itu kadang-kadang minta mudahan panjang umur ini. Kenapa garang? Tingkas garing aja hamok sudah nang diberi tadi. Kenapa? Kada ada memberi lagi. Nah, jadi makanya ini berdua benar ya Allah mudahan panjang umur nang pamurah tadi. Ya Allah mudahan inya kawatarus memberi ulun. Ya Allah mudahan inya napa banyak hartanya, mudahan panjang umurnya, mudahan sehat awak. Kenapa garang? Karena inya diperlukan orang lain. Karena inya senantiasa berbuat baik. Nah, kaita. Nah, jadi panjang umurnya tuh. Kenapa jadi panjang? Karena perbuatan kebaikannya. Nah, macam itu. Pasti dakah bagaimana lah. Orang penyedekah itu panjang-panjang umur. Kenapa? Ini banyak kebaikan. Yang kebaikannya tadi menjadikan apa? Menjadikan orang mendoakan sabarataan. Ya le inggi tingkat sekadada digenangnya sudah. Mah kemana lah hajin garing hadu digenangnya sudah. Nah, nilai inggi itu kebaikan. Tiap-tiap gawian kebaikan itu memanjangkan umur kita. Apalagi kebaikan lawan orang lain mungkin lawan Allah Taala jelas. Ya lah inggih orang lain demikian ya sudah. Nah, ya lah inggih kayak guru-guru kita tuh. Kadang hendak matinya guru tuh padahal cuma nengaran sampai sudah. Ya tinggal situ istilahnya tah sampai padahal jakanya kita indah benar matian iya nang panjangan umuran tuh. Ya lah inggih. Nah jadi la yazidu doa la yazidu umri la yazidu umru fi illa albirra. Tiada ada yang menambahkan fil umri kecuali tempat apa gawian kebaikan tadi. Nah kembali. Nah lalu kembali kita di dalam berdoa. Nggih. Itu ada adab-adab. Nah nggih. Nah ulun ambil di kitab adab-adab berdoa itu berapa? 10 macam. 10 macam. Nah, jadi kita di ketika berdoa hendaknya memakai adab. Kenapa garang? Karena di ketika kita kadang-kadang berdoa tanpa adab, jangan hamuk mendoanya kada kabul. Misalnya, kenapa? Salah cara. Lalu ditolak. Jika ibarat proposal itu belum cukup syarat. Inggih kadada tanda tangan RT, kadada tanda tangan apa lagi, inggih lalu apa? Jadi orang ini proposal bohong aja deh. Misal berarti belum cukup syarat. Nah, jadi ada adab-adabnya. Nang bagus kita lakukan.
Yang pertama, adab di antara berdoa adalah pada waktu yang berberkah dan yang mulia. Waktunya dicari. Waktunya dicari. Misal apa? Sepertiga malam, tengah malam. Nah itu waktu nang mustajab, waktu nang kabul doa. Kan itu waktu ngarannya lah. Nah itu waktu ngarannya. Apabila lagi misalnya di bulan Ramadan, nanti waktu ngarannya waktu di bulan Ramadan. Inggih malam Jumat misal, itu waktu mau cari juga. Nah jadi cari juga. Jadi kita ini bagus saja berdoa tuh apabila aja waktu bagus berdoa tuh mah kalau nyakawa cari waktu nang mustajab. Nah, satu. Yang kedua apa? Pada tempat atau keadaan yang berberkah. Tempat misalnya apa? Kayak di Makkah misalnya apa? Di Multazam itu tempat berberkah. Di Hijr Ismail, di Makam Ibrahim itu tempatnya yang berberkah itu ngarannya. Atau keadaan yang berberkah apabila waktu sujud. Kenapa lagi waktu ketika imbah azan itu tempat-tempat atau keadaan yang berberkah itu cari dan jadi cari lah kayak misalnya apa hari Jumat itu apa ketika keadaannya imam naik ke mimbar kan ada juga lah. Nah inggi pada waktu itulah nang doa dikabulkan hantu nang keadaan juga jadi dicari-cari juga tempat keadaan nang berberkah nang pengabulan doa. Yang ketiga di antara adabnya apa? Menghadap kiblat. Cari ya. Lah jadinya kalau kita beribadah nang kau diatur. Amun kayak di majelis ini ngan diatur. Nang kaulah nang kahilir lah. Nah, ini kenapa tempatnya macam itu? Nah, cuma kita kalau diatur usahakan menghadap kiblat. Nah, cuma kalau di majelis ini kiblatnya apa? Paguruan kita. Nah, jadi di majelis itu kiblatnya paguruan lah. Artinya apa? Kesana apa? Arah. Kayak kita aja ada TV di situ, kasih ke TV arahnya. Ini kayak kiblatnya. Jangan kayaknya misalnya kiblatnya di sana. Kalau misalnya paguruannya di sini, aku cuma hadap kiblat saja, ujar sidin juga aja. Nah, itu salah. Lah, cuma misalnya ada TV-nya, anggaplah TV itu sidin sudah. Nah, kita rajin di majelis genal. Nah, anggaplah TV itu sidin, lalu kita menghadap TV. Memang macam itulah. Nah, kiblatnya. Nah, ya memang ada apa kelebihannya. Ya, makanya kita tahu kalau nyakawa apalagi nang misalnya nang kawa langsung itu carilah nang dada kita menghadap sidin supaya apa ilmunya langsung ibaratnya tuh langsung menjurus kita berjalan ini kayak itu lah dilajari. Makanya orang-orang itu ada babundar gurunya di tengah ada juga ya le kenapa kadang-kadang niatnya macam itu. Bahkan kita di dalam sembahyang pun ada aturan. Misalnya dalam sembahyang ada salahnya orang alim, cari di belakang sidin. Cari. Biar nang 10 sabha bidanya. Aitana biar nang 20 sabha jauhnya tuh. Cuma cari nang di belakang sidin. Nah, jadi ada arah nang bagus gitu. Nah, cuma itu. Memang kayak itu ada. Ambil berkah ngaran. Jadi menghadap kiblat usahakan. Kemudian mengangkat tangan. Ya juga. Tangan tuh diangkat lah. Ya kita kayak nabi kita itu apa bila mana berdoa berangkat tangan. Bahkan nabi itu bila mana doa nabi itu hendak benar, penting benar. Nabi sampai mengangkat kelihatan katiak nabi nang putih. Cuma itu kisahnya. Berarti tinggi benar. Menyakai ini kan ada kelihatan. Menyakai ini berarti kelihatan. Berarti tinggi benar. Itu nabi dah. Nah, jadi kita kayak itu juga. Bila mana kita berdoa, angkatlah tangan kita. Tinggi. Sabujurannya kada barat, sabujurannya itu kada barat. Cuma kadang-kadang kenapa jadi kata angkat karena kada biasa. Itu aja. Sebenarnya kada barat, siapa ada tangannya? Ya Allah, nah gitu cuman apa aja kadang-kadang kulir mangkat kulir lah, bukan kada kawa, kulir. Nah inggih kada biasa nah. Nah jadi kita biasa akan angkat tangan kita. Kayak apalah macam orang nang meminta-minta, ampun maaf, orang nang meminta-minta tuh mau panggilnya punya meminta-minta tuh minta duit ya. Tangan kayak ini aja misalnya beri bakat pinggang tadi hitam misalnya maulah memberi pian uma ini cangkahnya kekanakan nih misal ya pastinya apa minta duit ya duitnya tangannya pun luar biasa ya lama angkat nah inggi luar tingginya minta itu istilah artinya orang yang bujur meminta tuh kaitah
Nah, apalagi kita lawan Allah Ta'ala. Nah, yalah inggih nang luar biasa harus kita muliakannya. Makanya kita anggaplah kita di hadapan Tuhan meminta bujur-bujur, angkat tangan kita. Baik secara ditangkap, baik secara dila apa namanya sabutin gitu lah ini nggih bisa aja kasar aja nggih anak ini kah ya lah nggih anak macam ini kah kasar aja dah nggih kami mengajar kekanak-kanakan tuh kain ini terbagus supaya jangan tumpah nggih cuma kadang-kadang nggih menyangka ini ibarat banyu kadang-kadang bisa dikawan-kawan jadi sama aja ada apa ini istilahnya aja ini istilah daripada saking kita hendak saking kita memintanya dan saking hendak dikabulkan Allahnya kan kayak itu. Nah ya lah enggak jadi diangkat ya jaran apa ujar Abu Yagur Syakur Yunus waktu kami belajar jangan desidin berdoa itu kayak doa supan. Napa doa supan batu ke pahidong tuh doa supan desidin. Napa tadi lah jadi batu pahidong pada paham juga. Nah inggih mungkin anu tangan kalau bu harum. Nah ya lah inggih cuma kayak orang supanan. Nah inggih itu ada aja lalu desidin takutannya kayak ini amunnya doa supan, Tuhan supan dia mengabulkan. Nah, ini bujur, ini ada aja bang, ada aja. Jadi kita katanya kurang bagus, inggi apalagi nang bandak di paha, ya lah inggi kurang bagus berarti, inggi atau misalnya nang batajak ke batang paha, kurang bagus berarti, kurang bagus. Kenapa kan? Jadi kurang bagus, memintanya kada bujur-bujur. Kayak itu kata-katanya kada bujur-bujur meminta pinanya minta pina Hawaii. Nah pina Hawaii ya lah inggih orang bujur-bujur meminta ya lah inggih tangan diangkat bagaimana inggih biasakan kada jar ada aja ulun lihat aja Habib misal atau guru-guru sidin kayak itu aja cara bahan berdoa misal inggih jawabannya sederhana sidin hatinya kuat daripada kita. Hatinya pulang main di orang ada kita hati sudah kada main tinggi awak pulang kada main kedua-duanya. Nah ada di orang nah bujur ya kayak ini aja tangan cuma hati orang main ya Allah ingin minta benar lawan Allah merasa hina benar kan itu pas saja di orang ingin ya Allah artinya hati lebih makanya tadi kita ini kalaunya menuruti atau memandang orang-orang alim orang saleh itu harus dipaham makanya berilmu. Kenapa orang saleh itu orang alim itu misalnya orang wali tadi kada tapi keluar rumah lagi kada sembahyang berjamaah lagi kada tapi berkumpul lagi misalnya baca burdah baca maulid misal nah pada jadi kayak itu aku anak kayak itu juga aja misal aku di rumah aja pulang ini itu salah ngarannya. Inggih makanya harus paham ini orang alim, ini orang saleh, ini orang wali, kayak ini gawiannya, ini jaka bahasa nabinya itu khususiat bagi mereka sudah. Kita kada kawa. Inggih kayak misalnya napa amalan amunnya orang saleh, orang alim, kadang-kadang orang wali, amalannya napa yang paling banyak tafakur sudah. Makanya di rumah aja. Kita orang awam pang, kita orang yang biasa nih pang napa amalannya banyaki berjamaah. Amalannya lain kalau sudah nah, makanya tadi berilmu nah nih jangan kayaknya menuruti orang-orang tuh kayak ini berdoa aja sidin jar kada apa-apa hajat orang hebat sudah seorang kada hebat nah macam itu nah sudah nah jadi kembali jadi yang ke mengangkat tangan tadi kemudian apalagi masih yang tiga menghadap kiblat mengangkat tangan dan menyapu muha itu sunat hukumnya menyapu muha lah sunat hukumnya. Kemudian yang keempat merendahkan suara di antara diam dan bernyaring. Jadi yang keempat di antara adab berdoa jangan tapi gamat benar, jangan tapi nyaring benar. Ya di junang nyaring benar berdoa. Ya nang kata-katanya itu apa jar? Ya Allah Ta'ala ikam berdoa kepada Allah nang tiada tuli. Nah, artinya kan nyaring-nyaring. Tuhan itu kan tuli. Nah, albang misalnya makin nyaring makin lakas kabul kan juga. Nah, ya lah inggih. Jadi apa? Antara diam dan nyaring. Sadang aja. Sadang aja. Yang kelima
Berdoa dengan hati yang hina merasa fakir. Nah, jadi hati mainakan adalah hati kita merasa hina, merasa hendak benar minta lawan Allah fakir ngarannya. Merasa kada bisa napa-napa di hati. Tuhan nang sugih, Tuhan nang kuasa, Tuhan nang hebat, Tuhan nang dan sebagainya. Lalu apa ketika kita berdoa ngarannya khusyuk, merasa hina tadi. Ini tuh. Nah, bahkan ada di hadis Nabi apa? Allah Subhanahu wa taala menolak tiada mengabulkan daripada doa orang yang hatinya lupa. Nah, jadi yang berdoa hatinya lupa kada kabul juga. Nah, yalah ini makanya tadi bagus saja berdoa hati ingat akan kita ini hina, meminta bujur lawan Allah Tuhan yang mulia, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang sugih. Nah, macam itu. Nah, yalah itu diandak di dalam hati muntung aja doa apa kana apa. Cuma hati kita demikian deh merasa hina dan merasa fakir. Artinya fakir itu apa? Bahajat benar lawan Allah. Ya Allah kabulkan ya Allah. Nah, macam itu. Yang ketujuh, bujur-bujur menuntut dan yakin hati dikabulkan. Nah, bujur-bujur dan yakin hati bahwa dikabulkan. Nah, jangan apa jar gagawayan. Gagawayan ya berdoa kita aja. Nah, iya tak? Jangan. Inggih kalau dikabulkan Tuhan jangan kalau. Yalah inggih yakin aja. Inggih yakin aja. Cuma kita paham masalah gawian Allah. Kita ketika berdoa yakin dikabulkan dan bujur-bujur dalam berdoa yakin dikabulkan. Cuma kita paham gawian Allah. Gawian Allah itu apa? Bukan seperti kayak pemikiran kita. Napa gawian Allah? Tiap-tiap doa pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Cuma Tuhan mengabulkan satu bisa di dunia, bisa di akhirat. Satu. Itu dalam kita hendak di hati kita dulu itu gawian Tuhan. Kita harus paham Tuhan mengabulkan doa kita sudah bujur-bujur, berdoa merasa hina, sudah bujur bang berdoa yakin Tuhan mengabulkan sekalinya apa seandainya kada terlihat Tuhan mengabulkan di dunia, berarti di akhirat. Eta. Nah. Inggih. Bahkan kalau orang paham bisa di akhirat saja sama. Ya Allah mudahan ulun sukih. Inggih, mudahan ulun kawa pamurah. Sanya masih aja kada sukih. Kayak panak pamurah aja. Yalah inggih kan seorang aja ada mayu misal. Inggih, cuman apa dikabulkan Tuhan lah, dikabulkan Tuhan aja tetap kita harus merasa ridho aja, senang aja. Napa di akhirat sugih. Maka perkara di akhirat itu kadada akan nang bisa marusaknya. Amun sudah sugih salawasa, amun sudah nyaman salawasa, amun di dunia belum tentu. Lah inggih bisa sugih satu mat. Yalah sugih ancan aja. Yalah inggih ampih itu. Nah kan bisa juga. Inggih atau misalnya sugih cuma diintai orang aja kada nyaman di hati. Nah yalah yang di akhirat aman. Nah inggih. Cuma kembali. Jadi bisa di dunia, bisa di akhirat. Nah inggih. Bisa juga apa tadi? Allah Ta'ala kabulkan tiap-tiap permintaan kita itu dibagi Tuhan 70% di akhirat, 30% di dunia. Macam itu. Nah ya kita minta Allah apa dan sebagainya bina kada sabarapa tenang disimpan akan Allah di akhirat. Itu kita orang beriman lah. Jadi kita jangan bahiri lawan orang-orang maksiat. Jangan bahiri apalagi lawan orang-orang kafir. Jangan inya sugih pada kita, kasihat pada kita, sukses pada kita, pangkatnya tinggi pada kita. Jangan bahiri. Kenapa? Karena orang kafir itu diberikan Allah di dunia aja. Ya Tuhan biar kanyangnya aja di dunia paling 60 tahun. Paling 70 tahun kanyangnya tadi, nyamannya tadi. Aja bukan kamu sabar aja di akhirat karena kenyamannya kan. Nah macam itu lah. Nah engge jadi jangan bahiri, jangan karena kita kadang-kadang nyamannya nang dihiriakan orang maksiat, hebatnya nang dihiriakan orang kafir biasanya. Jangan, itunya dasar perkaranya sudah diberikan Allah cuma di dunia. Kita jangan kita syukur di akhirat kan. Karena kita yakin ada negeri akhirat imbah di dunia, ada buahnya kadada, buahnya sekali aja hidup ujar buahnya, makanya dinyaman-nyamanakan kayak pacaranya supaya disukses-suksesakan karena ini mengira hidup cuma sekali. Nah, kita hidup beberapa kali kan.
Di alam barzah hidup ulang, di padang mahsyar hidup ulang, surga hidup ulang, lainnya kan ada kita. Nah, ini lalu kita napa perjalanan masih panjang. Lalu kita kada cukup di sini aja. Rencana hidup kita ada lagi ibah di dunia. Nah, contohnya kita orang beriman kayak itulah. Nah, lain orang kada beriman, ini anak di dunia aja hidup, kasiannya di dunia satu matannya itu aja kasiannya, satu matannya kada kerasaan berapa tuh umur 50 40-an kada kerasaan tinggi asa marian hal akhirnya. Nah, padahal sudah tuha ada kerasaan. Nah, lalu apa kata-katanya aja kada jadi masalah kita di dunia. Seandainya tuh Tuhan kada memberi dan kita minta nyaman-nyaman tadi, sabar aja di akhirat kena kita. Nah, ya lah enggak. Cuma amun Tuhan beri bisa di dunia, diberi Tuhan juga bisa juga. Apa yang kita minta tadi? Dunia nyaman, akhiratnya nyaman. Di dunia hasanah, akhirah hasanah. Masya Allah. Enggak itu keduanya ngarannya. Nah, ya lah enggak. Nang jangan tadi, nang jangan di dunia sakit, di akhirat neraka. Jangan. Yang jakanya kalau kita memikirkan memilih, keduanya baik, keduanya selamat. Hingga amun ini disuruh pilih antara dua, akhirat aja pilih. Ya lah, hingga jangan disuruh pilih antara dua, akhiratnya pilih. Aja kadang-kadang kita sabar aja di dunia. Nah, ya lah, hingga. Nah sudah. Nah jadi ada kita harus yakin Allah Ta'ala mengabulkan. Jadi Tuhan mengabulkan satu bisa di dunia bisa di akhirat. Yang kedua bisa diberikan Allah sesuai yang kita minta dan bisa digantikan Allah yang lebih baik dari yang kita minta. Nah itu kebintahan lah. Jadi kita paham. Kita minta harta. Saya kada banyak, saya kada diberi Tuhan. Cuma diberi Tuhan sihat. Pun maaf. Berarti larang pada harta sihat. Ya lah engge. Sihat tu larang pada harta. Kau kawisi tiap hari aja syukur alhamdulillah. Ya lah engge. Kawisina engge qada hajat kawa. Buang angin kawa. An sihatnya. Nah, engge ampun maaf bila mana sudah diambil Tuhan itu kayaknya kesehatan tadi harta kada berguna. Ya lah. Pemantang banyak benar, pun maaf. Ini contoh. Seandainya tah, lah ini kada bawa mantang. Sarwan yang apa aja? Hayam memakanlah, memakan. Tinggi daging bang, makan juga aja. Hinta lupang, makan juga aja. Oh, berarti kada pemantang. Nah, ya lah ada enak kada mantang ya, nampak tulangnya. Nah, tulangnya bujar. Kada makan daging ya bahaya tak. Kalau kau tulang kan dia makan orang. Nah sudah. Jadi itu gawian Tuhan bisa dikabulkan di dunia, bisa di akhirat, bisa dikabulkan Tuhan sesuai yang diminta, bisa juga digantikan Tuhan yang lebih baik daripada yang diminta. Nah itu aja. Nah itu yakin. Yang penting kita ketika sudah bujur berdoa dengan adab-adabnya, yakin kabul. Kayak ulun ni je tinggi berdoa lawan Tuhan dosa banyak benar itu salah kan kadang-kadang kita di hati nih bisa menggarunong asa kada pantas berdoa kenapa dosa banyak benar ibadah kada banyak yalah inggi ada perkataan Sayyidina Mu'az ujar Sayyidina Mu'az kaifa ad'uka wa ana 'asim wa kaifa la ad'uka wa anta karim ya Sayyidina Mu'az. Ya Allah, bagaimana halnya ulun ni minta lawan pian, bagaimana halnya ulun ni minta berdoa lawan pian, walhal ulun ni banyak benar maksiat lawan pian, banyak benar doa. Jaka bahas gini istilahnya ulun ni banyak ada maasi lawan pian, maasa supan minta nah. Rancak kita ni napa lawan orang ni rancak melawan, rancak ada maasi, rancak mangulibi, tang minta duit halon ini. Kayak apa perasaan? Supannya. Ya lah inggi bisa kon belapar asa kada minta istilahnya tuh kenapa seorang jihad benar bang lawan inya nah inggi supan jadinya disarunya tuh supan juga datang kenapa jihad benar nah inya luar baik lawan kita memberi duit inya ya lah inggi memberi baju inya materi bara saban minggu inya misal tuh seorang ni aur menyembati inya lah memfitnah inya lah supan nggak ada minta lawan inya supan benar kenapa gawian kita maksiat nah kayak tulan Allah ujar Sayyidina Mu'az kayak apa halnya nih aku minta lawan pian ya Allah aku nih banyak benar dosa supan jadinya nih nah di hati kita nih kadang-kadang timbul macam itu kada kabul sakoleh aku nih banyak benar maksiat anak berdoa lawan Tuhan asa kada kabul asa kada pantas tinggal situ jangan terus nah apalagi
Wa kaifa la ad'uka wa anta karim, dan bagaimana halku kada berdoa luar pian ya Allah, wahal pian adalah pemurah luar biasa, pemaaf luar biasa, penyayang luar biasa. Saya keluar berdoa pulang. Macam itu lah adab kita nih. Jadi kita yakin aja Tuhan sudah. Kita bujur ya, banyak berdosa, bujur ya gawin kita maksiat, cuman apa? Tuhan pemaaf, Tuhan pemurah. Ya Tuhan apa? Luar biasa kekuasaannya. Tetap kita berdoa yakin di hati kita. Wa anta karim. Nah, macam itu. Bahkan ada lagi riwayat. Inggih. Iblis inggih fa inna Allah taala ajaba syar makhluqin iblis id qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan inggih akan permintaannya sejahat-jahat makhluk. Siapa sejahat-jahat makhluk? Iblis. Pernah Allah taala mengabulkan permintaan iblis. Ketika jar iblis, napa jar iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsuna qala innaka minal muntazirin. Tuhan pernah apa? Iblis pernah minta lawan Tuhan. Ketika dikeluarkan Allah dari surga, iblis minta lawan Allah. Ya Allah, jadi iblis, inggih. Panjangkan umur ulun, inggih. Panjangkan umur ulun sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Itu iblis minta lawan Tuhan, minta panjangkan umur. Ketika diturunkan daripada surga, aja jar iblis, aku kada apa sudah kasur turun dari surga. Cuma ya Allah minta lawan pian, panjangkan umur ulun sampai hari kiamat. Ujar Allah Taala apa? Qala innaka minal muntazirin. Sesungguhnya engkau iblis daripada orang nang dipanjangkan umurnya. Nah, dikabulkan Tuhan artinya. Nah, bandingan lawan kita iblis nang paling jahat sudah makhluk Allah. Paling jahat sudah. Inggih padahal nyata-nyata penghuni api neraka nyata-nyata sudah. Tetap dikabulkan Allah permintaannya. Kita pang kadada kalau terjadi iblis kita nilai. Ada aja loh kebaikannya oleh. Nah macam itu. Ada aja kalau nilai kebaikan kita hidup nih. Yakin aja kabul doa kita. Supaya mempasakan kita harus yakin doa kita kabul tadi. Sudah. Yang ke-8, rajin berdoa. Inggih. Jadi harus rajin-rajin berdoa. Nah, inggih, jangan sekali aja, aku sekali cukup jamun kabul itu gini ya. Jangan, rajin-rajin. Nah, inggih. Ya tadi kita harus paham, Allah Taala paham. Harus memaham gawian Tuhan. Kenapa gawian Tuhan? Bisa juga si hamba ini kada langsung dikabulkan Allah doanya. Kenapa garang? Supaya hamba ini rancak meminta lawan Allah. Jaka bahasanya rancak batamuan. Nah, amunnya dikabulkan Tuhan langsung ampihnya berdoa. Kabul sudah saja. Ampih aku minta. Nah, kan kayak itu. Nah, kayak orang balampah-lampah toh. Lagi belum kabul, wah, lampahan luar biasa. Salawat 1000. Kabul sudah. Parayam. Han? Ampih aja kabul juga sudah jangan macam itu. Lalu apa? Adalah gawian Tuhan itu kita paham-paham. Tuhan tuh katuju dimintai, katuju Tuhan tuh katuju rancak diminta. Nah lalu kita ketika Tuhan, ya Tuhan kain aja mengabulkan nih di akhirat aja dikabulkan. Kenapa? Supaya si hamba ini kada ampi-ampi memintainya berdoa lawan Allah. Nah itu gawian Tuhan, jangan paham kita. Nah inggih. Yang ke-9 mulai dengan zikir dan salawat. Biasa bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Nah, salawat jangan kada dibuat. Yang ke-10 menutupnya dengan demikian. Sama juga ditutup dengan salawat juga, yalah. Nah, karena doa nang dihimpit dengan salawat itu kabul. Apalagi kita berdoa di dalam salawat. Dalail, masyaallah. Dalail itu pian inggih. Syekh Sulaiman Al-Jazuli pengarang Dalail batuhuk sidin mengumpulkan amalan-amalan salawat dari bahariah. Inggih salawat ini misalnya sagan penglancar rezeki, salawat ini sagan ilmu, salawat ini sagan supaya hidup tenang, dikumpulkan sidin barataan diulah sidin Dalail. Jadi amalan Dalail tapi doa isinya untung benar kau mengamalkan, untung benar. Inggih. Ya yang paling bagus sudah Dalail itu apa? Satu hijab Jumat.
Yang kedua hizib Senin akhir. Nah itulah tinggi itu nang bagus tah. Jaka ibaratnya tuh kita nak mengamalkan lah. Jumat tuh bagus, apalagi dia amalkan tiap hari makanya bagus. Cuma ini kan di antara nang bagus ada lagi bagus. Hijab Jumat nang nilainya 1 huruf aja dapat pahala haji umrah. Dibaca hari Jumat. Nang ini alhamdulillah kita baca. Yang kemudian apa hijab Senin akhir. Nah ya juta. Nah yang bagus tadi amal. Nah jadi apa? Dimulai dengan doa dan ditutup dengan doa. Nah itu adab ketika kita berdoa tadi. Dimulai dengan salawat, bisa diakhiri dengan salawat. Nah terakhir ujar ulama apa? Wa min syara'itid du'a ayyakuna mat'amuhu halalan. Di antara syaratnya doa lagi. Nah, ini selain dari asapul tadi itu sudah. Artinya tambahan lagi. Ini orang nang hebat lagi pangkatnya. Ini nang lebih hebat lagi napa? Ketika berdoa adabnya. Napa? Ayyakuna mat'amuhu halalan. Bahwasanya adalah pemakannya halal. Nah, itu. Jadi inggih bujur-bujur ketika kita mencari rezeki, pemakan sebagainya termasuk syarat di antara doa kabul. Nah, ini pang ambilan kita rajin. Minta doa lawan ulama, minta doa orang saleh. Kenapa? Seorang berdoa aja sudah. Cuma makanan kadang-kadang tercampur. Nah, kita yakin orang salihin apa makanannya halal terjamin. Doakan ulun lah. Ya Allah, kenapa jadi minta baju orang salihin padahal bacaannya sama. Baik didengarkan Fatihah aja bacaannya caranya. Menyesal aku jaka baca di rumah. Inggih. Atau misalnya salawat aja sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ngajar kaitu wara. Ya, misalnya jangan sidin makanannya halal. Kabul. Kita bang tertentu misal makanya kita minta doa lawan sidin kita lah ingin minta berkat sidin. Kenapa garang? Orang alim, orang saleh, orang wali. Kenapa garang? Karena sidin makanannya halal. Dosa kada banyak kayak kita lah. Lalu apa? Pengambulannya lebih cepat dibanding kita kan kayak itu lah. Istilahnya kita ini halal juga, cuma kabulnya lambat. Kenapa campur? Nah misal nah itu ayyakuna mat'amuhu halal. Syaratnya di antara apa? Doa kabul bahwa makanannya halal. Nah, makanya kita minta doa soleh lah. Nah, macam itu minta berkat sidin. Kenapa garang? Karena kita yakin sidin mustajab doa tadi. Biar sidin sama bacaannya cuma makanannya halal kabul. Nah, yalah ini. Nah, habis itulah masalah doa tadi. Jadi kembali ringkasnya aja. Doa adalah amalan setelah selesai sembahyang dan ibadah yang lain. Jangan ditinggal doa. Doa dengan segala adab-adabnya tadi, nah inggih menjadikan doa kita dikabulkan Allah lah inggih. Makanya doa huwal ibadah. Yang jelas doa itu adalah ibadah. Nah inggih. Kemudian saya akan datang pasal yang ke-13 cara-cara salat sunat. Nah, habis sudah salat wajib lah. Nah, jadi akan datang kita membahas sembahyang sunat insyaallah, sunat Isra, sunat duha lah dan lain-lainnya. Nah, ini akan datang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita ilmu yang manfaat dunia akhirat, diberi kita taufik hidayah serta kita kaum mengamalkan ilmu yang ada. Mudah-mudahan pula dalam mengamalkannya diistiqamahkan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita barataan Allah berikan kita husnul khatimah. Amin.